Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan dan saya harus cepat-cepat mengupload untuk konten video kali ini karena Indonesia sudah menyelesaikan seluruh pertandingan di grup A, 3 kali main dan 3 kali menang. Terakhir barusan Indonesia mengalahkan Timur Leste dengan telak 6-2 setelah unggul 3-1 di babak pertama. Hasil yang positif ya dilakukan oleh Garuda Muda dan Coach Indra Safri kali ini mengubah permainan di starting 11 timnas U19 kita di Piala AFF atau Asian Cup U19 ini. Di belakang memang masih ada penjaga gawang tentunya dengan Ikram, tapi di belakang ada pergantian, Buffon tidak ada di sana. Kita lihat ada Zaki yang masuk untuk bersama dengan Kadek dan Iqbal. Di tengah yang menarik ketika Indra Safri mengubah skema permainan dari 3-4-3 ke 3-5-2, memperkuat tentunya gelandang dengan 5 pemain. Ini berjalan dengan baik menurut saya. Ya lebih cair kali ini main, game plan-nya itu jalan bagi Indra Safri. Welber Jardim yang saya harapkan memang main sejak awal dan itu terpenuhi. Welber dimasukin tidak lagi di babak kedua sebagai super sub tapi dari awal, dan luar biasa anak ini bermain. Dia menjadi penyeimbang di tengah, ya, holding midfielder yang sangat baik untuk melakukan passing-passing, bagaimana mengontrol permainan di tengah, karena yang menjadi pendobrak di sana adalah Dennis dan Caviatur. Ya, Dennis Figo yang dua-dua ini anak muda juga ini mencetak gol. Ya, walaupun Welber tidak mencetak gol, tapi Welber saya anggap ini bintang dalam pertandingan ini. Ya, nah di tengah itu Rizal dimainkan lebih awal, bukan Rizky Afrizal tapi Rizal Nurfiat yang lebih dulu dimainkan, dan Kamuru. Ya, Donitri sebagai kapten tidak dimainkan, diistirahatkan, kapten diambil oleh Kadek Arel. Arkan Kakan dimasuk di babak kedua. Di depan ada Ragil dan Jens Raven, ya main sejak awal, tidak lagi sebagai super sub sama seperti Welber. Dua-duanya oleh Indra Safri langsung dimainkan melawan Timur Leste. Dan hasilnya teman-teman juga pasti melihat ya, itu baik sekali. Ya, Raven membuat 2 gol. Total sudah 3 gol. Babak pertama kan kita unggul 3-1 dengan 2 gol. Gol pertama, gol kedua dilakukan oleh Raven dengan sangat baik ya tentunya, dan membuat dia lebih tajam di depan. Arkan Kakak memang sudah babak kedua dan bisa membuka crown gol pertama dia di Piala AFF atau Asian Cup, tapi itu pun berkat jasa asis dari Raven. Jadi Raven ini punya andil yang luar biasa. Bahkan menurut saya ada 4 gol. Gol ketiga dari Indonesia yang dibuat Dennis Figo tembakan jarak jauh itu karena Raven yang bergerak, berusaha, dia masuk ke dalam dan dilanggar oleh pemain belakang Timur Leste. Dia ada pelanggaran di sana masuk, tapi bola liar ini dimanfaatkan dengan tembakan keras kaki kiri oleh Dennis Figo dan bersarang ke gawang Timur Leste. Nah, bagi Indra Safri, saya pikir sekarang harus mengkalkulasi lagi, yang melihat ya, karena di pertandingan melawan Timur Leste ini saya pikir ini anak-anak bermain dengan lebih enak. Mereka bermain ya, saya udah bilang tadi lebih cair mereka bermain, lebih percaya diri memang. Gawang kita kebobolan 2 gol ya, satu dari Ricardo dan Bakito di babak kedua bisa mencetak gol. Tapi saya tidak melihat ini bahwa kita bobol. Dalam 2 pertandingan sebelumnya kan kita clean sheet, 6 gol melawan Filipina dan 2 gol melawan Kamboja. Sekarang memang kebobolan, tapi apa yang dimainkan ini tengah kita yang tadinya kreativitas itu kurang, saya lihat, yang saya mengkritik juga ini, kali ini jalan dengan oke. Bahkan di tengah itu berfungsi dengan sangat baik dan kita bisa melihat Dennis Figo mencetak gol, Caviatur juga mencetak gol, dan bukan hanya mencetak gol, Caviatur dengan sangat indah lewat kaki kirinya di babak kedua. Tapi bagaimana dia memberikan 3 assist ya, luar biasa dalam pertandingan ini. Karena gol-gol itu kan selain Raven 2, Dennis Figo, Caviatur ya, saya bisa melihat Kadek Arel sundulan kepala itu umpan juga dari sebuah set piece yang baik sekali. Nah, ini suatu hal yang oke dengan Arkan Kakak yang membuat gol yang saya bahas di tengah dengan umpan dari seorang Jens Raven. Nah, inilah cara bermain yang saya pikir baik, yang harus dipertahankan oleh timnas U19 Indonesia ketika kita akan melangkah sebagai juara grup A untuk menantang juara grup C. Karena grup C itu saya lihat ada persaingan antara Malaysia dan Thailand. Malaysia sementara memimpin karena unggul selisih gol dari Thailand, sama-sama memang 6 poin. Hasil 2 kali kemenangan. Nah, kedua ini akan bertarung dalam pertandingan terakhir. Kalau Thailand menang, Thailand akan langsung menjadi juara grup dan mungkin akan melawan kita. Kalau tidak atau draw saja, Malaysia unggul selisih gol karena Malaysia menang banyak melawan Brunei Darussalam sampai 11 gol.
Thailand itu hanya 6 gol. Ya, Thailand hanya menang 2-1 melawan Singapura. Malaysia membantai Singapura dengan 5 gol. Jadi memang gol mereka 16, ya itu tanpa kemasukan. Ini luar biasa bagi Malaysia. Sebagai juara bertahan dan mereka tanpa kemasukan. Hati-hati bagi Indonesia. Indra Shafri harus bisa melihat ini. Ya, kita akan mendapatkan lawan sesungguhnya, lawan tantangan yang berat itu ada di semifinal. Siapapun itu. Malaysia, Thailand ini kuat. Levelnya tuh jauh di atas Filipina, jauh di atas Kamboja, jauh di atas Timur Leste. Tapi kalau kita bermain juga tadi dengan enak, saya lihat ya sudah lebih hidup pergerakan dari lini tengah, dan itu terbukti dengan tadi saya bilang ada 2 gol kan dari Dennis Figo, dari Caviator, 2 pemain yang sangat baik berkolaborasi di tengah, dibantu oleh Welber memang yang oke ya bermain di tengah ya. Jadi itu yang saya bilang, anak ini walaupun tidak mencetak gol tapi andilnya luar biasa, kreator di tengah, passing dia dengan oke. Ada memang pemain-pemain salah passing masih sedikit kelihatan. Ya, tapi tidak terlalu mencolok. Yang penting di sini apa yang diinginkan oleh Coach Is itu dijalankan dengan baik oleh anak-anak. Karena saya bilang ini mereka lebih rileks bermain melawan Timur Leste dan akhirnya mereka bisa mencetak kemenangan. Kelihatan di awal-awal agak sulit, tapi setelah Raven bisa membuat gol di awal walaupun sempat disamakan oleh Timur Leste, tapi kemudian Raven membuat gol lagi di menit ke-26 dari menit 18 dan ditutup oleh Figo. Dennis Figo, saya pikir kita akan menang dengan banyak di babak kedua dan itu terbukti dengan ada tambahan 3 gol lagi walaupun terlepas ada 1 gol balasan lagi dari Bakito dari Timur Leste. Nah, secara global saya melihat oke, ya tergantung Indra Shafri sekarang akan mempertahankan the winning team ketika melawan Timur Leste atau kembali memainkan pemain-pemain yang dia istirahatkan. Kalau udah istirahatkan itu dari pemain inti ya Donitri, termasuk Donitri, Tony Firmansyah dalam pertandingan ini masuk di babak kedua memang ya itu yang dicirangkan lebih dulu kan. Kemudian dengan Buffon yang tidak dimainkan, Arkan Kakak. Nah, bisa dilihat di sini karena Kamuru juga bermain dengan sangat bagus dari 2 flank kita, jalan dengan sangat baik. Ya bagaimana Rizar di kanan dan Kamuru yang bermain sangat bagus sekali. Ya, rajin mereka naik turun ya untuk bisa membantu serangan ketika kita di tengah transisi permainan kita jalan dengan bagus, mereka cepat untuk bertahan dari menyerang ke bertahan. Ketika kita mengendalikan bola, kita cepat juga untuk bisa naik ke depan dan semua hidup. Ya. Di tengah mampu memainkan bola dengan sangat baik. Ya itu karena dikontrol oleh Welber sebagai holding midfielder yang tentunya membagi bola kepada Caviator dan Dennis. Saya pikir ini akan jauh lebih bagus, jalan lebih baik dibandingkan dengan 3-4-3-nya ya dari Indra Shafri di 2 pertandingan sebelumnya. Kalau bermain dengan 5 gelandang ini oke, dengan langsung 2 striker. Sekarang tinggal memilih apakah di pertandingan berikut tetap mempertahankan Ragil dan Raven atau Raven tetapnya akan main dengan Arkan Kakak seperti di babak kedua melawan Timur Leste. Tapi khusus catatan hari ini saya bisa mengatakan selamat untuk Garuda Muda kita yang bermain baik. Kita sudah menambah 6 gol. Kalau kemarin kita total 8 gol, sekarang berarti 14 gol, hanya kemasukan 2. Tapi lawan di babak berikut semifinal ini kuat ya. Jadi sekarang Indra Shafri harus bisa melihat ya bersama dengan Bima Sakti untuk mengutak-atik, mengevaluasi bagaimana, tentunya melihat juga grafik permainan dari Thailand dan Malaysia ya. Ya kita lupakan pertandingan yang sudah lewat di grup A. Sekarang kita menatap ke semifinal. Karena itu yang jauh lebih penting. Apalagi target kita kan ingin ke final dan ingin merebut gelar kedua kita setelah 2013. Semoga ini bisa berjalan dengan baik. Dan sekali lagi buat Coach Is, ya, selamat. Anda sudah bisa melewati 3 pertandingan tanpa kalah. Dan sekarang sudah ada di semifinal. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.